Well, tadi terima kasih Mas Yan Suru sudah memandu jalannya percakapan dengan Pak Baso terkait tentang digital entrepreneurship secara umum. Dan hari ini aku akan ajak talker semua untuk ngobrol secara spesifik tentang Digital Entrepreneurship Academy DTS 2021 dengan Ketua Pokjanya. Ada Mas Riza Asmi nih di sebelah aku. Halo Mas Asmi. Halo, Apa kabar Mas baik. Asmi? Sehat Mas? Sehat. Lagi sibuk apa nih sekarang Mas? Lagi sibuk DTS sebenarnya. Lebih sibuk di DTS ya, karena udah mulai semua nih programnya ya Mas ya. Mas Asmi, tadi kan kita udah denger nih percakapan dari Pak Baso dan Mas Yan Suru terkait tentang digital entrepreneurship secara umum saat tahun lalu dimulainya. Nah, boleh diceritain nggak sih Mas, sebenarnya apa sih perbedaan antara DEA 2020 dengan tahun ini? Iya, jadi di 2021 ini kita sebenarnya mentargetkan untuk 3 kategori. Jadi kategori pertama itu untuk kategori Gen Z. Jadi anak-anak yang baru lulus SMA, SMK, kemudian yang baru lulus kuliah itu kita latih untuk menjadi digipreneur. Kenapa? Karena di Digital Talent Scholarship Academy yang lain itu pelatihan itu lebih ke menjadikan mereka menjadi pekerja gitu. Tapi di DEA ini atau Digital Entrepreneurship Academy ini kita agak berbeda nih. Kita menjadikan mereka itu menjadi digipreneur baru gitu. Seperti itu. Kemudian yang kedua, karena di masa pandemi ini kita tahu sendiri kan banyak terjadinya pemutusan hubungan kerja dan agak susah yang mencari kerja. Kita coba untuk melatih para ibu rumah tangga. Jadi ibu-ibu rumah tangga kita latih menjadi digipreneur baru untuk membantu ekonomi rumah tangga. Kemudian kategori ketiga itu lebih ke kategori umum sebenarnya. Jadi mereka bisa masuk ke kategori misalnya UMKM, BUMDes dan pewirausaha gitu untuk dilatih dari berjualan dari offline kita latih menjadi berjualan secara online. Tujuannya apa? Tujuannya untuk tapping pasar baru. Jadi sebelumnya mereka yang berjualan secara offline, mereka nanti akan diajarkan pemasaran secara online, kemudian bagaimana cara membuat pelaporan keuangan secara digital secara online gitu, seperti itu. Jadi pun bentuk pelatihannya sendiri online gitu ya Mas ya, sama seperti tahun lalu gitu ya Mas? Jadi kita di DEA ini ada 2. Jadi yang pertama itu kita mungkin karena masa pandemi juga jadi ada keterbatasan. Jadi kita melakukan pelatihan secara online. Ini sebenarnya kita dibantu oleh beberapa mitra. Kalau yang bergabung sekarang itu ada Google, Facebook, kemudian dari Gojek juga. Kemudian nanti akan bergabung di Tokopedia, Grab, dan Bukalapak di semester kedua. Atau mungkin lebih cepat, mungkin bisa di bulan April atau Maret ini gitu. Nah, untuk yang kedua, kita pelatihannya secara offline. Kenapa kita pelatihannya secara offline? Mungkin ada beberapa yang istilahnya tuh harus diajarkan langsung tuh secara hands-on di lapangan. Jadi, kalau misalkan diajarkan secara online, itu mungkin feel-nya tidak dapat. Nah, ini kita dibantu oleh UPT-UPT kita di daerah gitu. Ada 9 UPT nanti di seluruh Indonesia. Kalau yang pendaftaran, kalau rencana kami sekarang itu ada sekitar 67 kabupaten kota dan di 25 provinsi nanti pelatihan. Oke, jadi pelatihannya secara hybrid gitu ya Mas ya? Iya, bisa dikatakan seperti itu. Bisa dikatakan seperti itu. Iya. Nah, kalau misalnya tadi Mas Asmi ada menyampaikan juga ada beberapa daerah yang offline nih Mas ya, di beberapa UPT yang bekerja sama dengan Kominfo. Apakah di ke-99-nya pasti ada offline-nya kah? Atau hanya beberapa daerah-daerah yang memang tergolong kategori daerah hijau gitu Mas untuk penyebaran COVID-nya? Iya, kita kemarin merencanakan sebenarnya di daerah-daerah yang hijau ya, istilahnya itu daerah yang aman mungkin gitu ya? aman dari mungkin dari nanti kita juga bekerja sama dengan gugus tugas tempat bagaimana ini untuk pelaksanaannya gitu. Jadi mungkin satu kelas nanti ada 20-25 orang. Jadi setelah itu kita mengajarkan digipreneur ini kepada mereka, tapi juga kita memperhatikan kondisi pandemi yang sekarang. Oke, aku dengar tadi ada beberapa mitranya tuh keren-keren banget. Salah satu banyak perusahaan-perusahaan startup sekaligus yang levelnya sudah bahkan unicorn di Indonesia yang menjadi mitra dari DEA ini sendiri, Mas. Nah, pelatihannya sendiri tadi kan ada sedikit informasi nih dari Mas Asmi di semester kedua. Jadi mau rencananya ada berapa batch sih Mas Asmi untuk DEA ini? Iya. Kita sebenarnya di DEA bilangnya bukan batch ya, tapi semester. Jadi semester. Ya, semester 1 mungkin kita targetkan berakhir di bulan Juni, kemudian di semester kedua dari Juli sampai dengan November. Mungkin kan Desember mungkin ada lebih pendek ya, jadi ada libur, kita pakai itu sebenarnya buat pelaporan dan monitoring evaluasi gitu. Jadi untuk yang pelatihan online sendiri sebenarnya dari 3 target yang awal tadi, untuk yang
kategori Gen Z, kemudian ibu rumah tangga, kemudian kategori umum. Itu sebenarnya dari beberapa mitra mereka kita bebaskan gitu. Bisa memilih salah satunya atau bisa memilih salah duanya atau mungkin ketiga-tiganya mereka cakupin semua. Mungkin sebagai contoh mungkin di pelatihan di Google sendiri itu mereka ada punya kelas umum dan kemudian kelas ibu rumah tangga. Jadi untuk istilahnya womanpreneur gitu melatih. Womanpreneur, salah satu tema atau kelas yang dibuka di pelatihan Digital Entrepreneurship Academy. Jadi empowering woman, jadi nggak cuma para pengusaha-pengusaha muda yang pengen coba bergerak, tapi para ibu rumah tangga juga nggak luput dari perhatian Digital Talent Scholarship Kominfo. Ikut pelatihan DTS udah pasti dapat benefit yang utama adalah ilmu yang bisa diimplementasikan dong ya Mas Asmi. Nah selain ilmu nih Mas, apa sih yang bisa didapatkan oleh para peserta jika ikut DEA 2021? Kalau di dunia kerja kita biasanya kan mengumpulkan sertifikat kompetensi gitu. Kalau di DEA kita juga memberikan seperti itu. Jadi setelah mereka lulus, kita memberikan sertifikat yang di situ ada logo mitranya, misalkan dari seperti Facebook, kemudian Google, Gojek gitu kan. Dari pengalaman tahun kemarin itu ada beberapa orang yang bilang mereka tuh butuh ini gitu, butuh sertifikat ini. Tujuannya apa? Sebenarnya untuk portofolio usaha-usaha mereka untuk mendapatkan investor baru gitu. Kemudian yang kedua, para alumni kita masukkan ke dalam grup. Kemudian dari grup mereka bisa berjejaring gitu. Nah, dari jejaring alumni ini mungkin mereka bisa menambah relasi, kemudian menambah ilmu. Nanti kita juga dari jejaring ini kita akan mengangkat beberapa mentor gitu dari kalangan alumni mereka sendiri. Contohnya itu misalkan di pelatihan Facebook, kita masukkan ke grup Facebook yang berisi sekitar 3.000 orang dalam satu semester ini. Nanti setelah beberapa lama nanti kita akan promote satu mentor yang istilahnya tuh mereka memang benar-benar sudah menguasai di pelatihan kita ini gitu untuk saling membantu sesama. Jadi istilahnya tuh dari wirausaha ke wirausaha juga, dari digipreneur ke digipreneur. Jadi nggak berhenti sampai pelatihan ketika selesai dapat sertifikat, tapi memang sudah ada juga di kebelakangnya ada masuk ke dalam grup berjejaring dan memang sudah diperhatikan juga oleh Digital Talent Scholarship Kominfo pastinya. Terakhir nih Mas Asmi, apa sih yang mau disampaikan kepada para peserta DEA 2021? Ya. Jadi di masa pandemi ini mungkin kita agak sulit yang mencari pekerjaan. Kemudian kan banyak juga yang beberapa orang yang mungkin terdampak di pandemi ini. Jadi di Digital Entrepreneurship Academy ini, di DEA ini, kita mengajarkan orang tidak hanya untuk menjadi pekerja gitu, tapi juga mengajak orang lain, istilah itu mencari lapangan pekerjaan baru dari usaha-usaha yang kita buka seperti itu sih. Buat teman-teman nih, teman-teman SMA, SMK, lulusan kuliah, istilahnya itu yang bingung nih mau kemana gitu, istilahnya tuh wah cari pekerjaan juga susah gitu kan, bingung mau kemana gitu. Yaudah kita gabung dulu di Digital Entrepreneurship Academy. Kita belajar bagaimana menjadi digipreneur yang baik atau digipreneur yang siap untuk membangun ekonomi digital di Indonesia gitu. Nanti juga kita ajarkan juga beberapa digipreneur itu bagaimana sih caranya tapping ke pasar luar negeri gitu, seperti itu. Jadi mentor-mentor tutor-tutor kita. Dan kemudian dari mitra-mitra kita juga tidak kalah kerennya gitu dan tidak kalah internasionalnya gitu di sini. Well, terima kasih banyak Mas Asmi untuk closing statement dan informasi yang sangat luar biasa terkait pelatihan DEA 2021. Dan bisa disimpulkan ya teman-teman, ada 3 hal yang bisa kita dapatkan melalui pelatihan DEA. Yang pertama adalah ilmu yang bermanfaat pastinya, kedua jejaring, yang ketiga ada sertifikat yang kalian akan dapatkan ketika kalian menyelesaikan pelatihannya. Ya, berbekal teknologi digital, kita ubah hambatan menjadi peluang. Terima kasih untuk Mas Riza Asmi untuk waktunya. Sama-sama. Semoga bermanfaat untuk talker semua. Jangan lupa di follow media sosial kita dan juga Talent Talks Podcast di Spotify. Terima kasih semua. Dadah!